Apa itu etnobotani? Etnobotani merupakan disiplin yang dianggap mampu menjelaskan tentang pengetahuan lokal, praktik konservasi tradisional beserta dinamikanya. Etnobotani juga merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mendalami tentang pola pemikiran masyarakat, tentang sumber daya nabati yang ada di lingkungan sekitar masyarakat tersebut. Tanaman yang kami akan bahas pada kali ini yaitu adalah tanaman jahe. Jahe adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Yaitu ciri-cirinya rimpangnya yang membungkung di ruas-ruas tengah dengan tinggi batang 30 hingga 100 cm. Akar yang berbentuk rimpang dengan warna kuning kemerah-merahan dan daun yang menyirip panjang dengan panjang sekitar 15 sampai 23 mm. Dengan bunga jahe yang tumbuh di dalam tanah berbentuk bulat seperti telur, tapi di sini saya tidak memiliki contohnya, dengan panjang 3,5 hingga 5 cm, dengan lebar 1,5 hingga 1,75 cm, dan gagang bunga bersisik sebanyak 5-7 buah. Bunga berwarna hijau kekuning-kuningan gitu. Bibir bunga dan kepala putiknya yang berwarna sedikit kayak ungu gitu. Terus dengan tangkai putik yang berjumlah 2. Kalian pasti bertanya-tanya deh, di mana sih kita bisa nemuin jahe sekarang? Sebenarnya sekarang jahe itu cuma bisa dibeli karena sekarang dia termasuk tanaman kultigen yang udah nggak tersedia lagi di alam liar. Kenapa? Karena seleksi buatan manusia, jahe itu sekarang berkembang biak cuma dengan cara vegetatif akar. Jadi kalau kita nggak nanam ya nggak tumbuh. Untuk bisa berproduksi secara optimal, dia harus ada di tempat dengan curah hujan 2.500 hingga 3.000 mm. Kelembapannya harus 80% dan pH tanahnya harus 5,5 hingga 7. Tanah yang ditanam juga nggak boleh tergenang dan harus tinggi unsur haranya. Jenis jahe yang populer di pasaran itu ada 3, jahe gajah, jahe putih, dan jahe merah. Jahe gajah itu lebih populer di pasar internasional. Kalau jahe merah itu dia kandungan minyak kastirnya lebih tinggi, jadi dia lebih pedas daripada jahe putih. Jadi dia digunakan untuk bahan farmasi dan jamu-jamuan. Kalau jahe putih itu dia rimpangnya lebih besar, tapi kandungan minyak kastirnya itu lebih sedikit. Jadi dia nggak terlalu pedas, nggak sepedas jahe merah, tapi dia biasa digunakan sebagai bahan bumbu masakan. Jahe hanya bisa bertumbuh di Asia Tenggara, Brasil, dan Afrika. Jahe telah didomestikasikan ke India juga Tiongkok. Jahe juga merupakan tanaman pribumi Asia Tenggara yang diperkirakan penyebarannya adalah melalui migrasi dari suku bangsa Austronesia pada abad keempat sebelum Masehi. Penggunaan jahe biasanya terletak pada rimpang maupun pada batang tanaman jahe yang telah menjadi bahan pengobatan di beberapa negara di Asia sejak tahun 1500. Untuk rimpang jahe sendiri yang dipanen pada waktu yang masih sangat muda, biasanya tidak akan bertahan terlalu lama. Maka dari itu, rimpang tersebut akan disimpan di dalam gudang terlebih dahulu. Untuk pemanfaatan penggunaan jahe biasanya dibedakan menjadi 3 jenis. Untuk jahe gajah biasanya digunakan sebagai bahan masakan, minuman, permen, dan asinan. Untuk jahe kecil biasanya digunakan sebagai penyedap rasa makanan, minuman, dan dapat dijadikan sebagai minyak atmosfer. Dan untuk jahe merah biasanya memiliki banyak keunggulan jika ditinjau dari segi kandungan kimia yang ada pada jahe merah tersebut.
di dalam rimpang jahe merah terkandung zat ginger oil, lalu oleoresin dan minyak astili yang tinggi, sehingga lebih banyak digunakan sebagai bahan baku obat. Nah, di tangan saya ada 2 jahe. Yang pertama adalah jahe merah, yang kedua adalah jahe putih. Nah, keduanya merupakan salah satu jenis jahe yang berkhasiat dan tentunya sangat mudah ditemui di pasaran. Nah, ini adalah bentuk perwujudan dari bentuk jahe yang sebenarnya dari tanaman yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, tadi di dalam jahe merah terdapat kandungan ginger oil, oleoresin, dan minyak astilian. Ketiga zat tersebut digunakan sebagai bahan baku obat. Nah, makanya kenapa jahe merah banyak diminati oleh masyarakat luas? Ya karena jahe merah mempunyai 3 zat yang sangat berkhasiat dan tentunya untuk pembuatan obat. Lalu jahe keduanya, baik jahe merah maupun jahe putih, sangat dibutuhkan atau digunakan sebagai obat-obatan tradisional. Nah, dia juga bisa berkhasiat untuk mengobati perut kembung, sakit kepala, dan tentunya batuk kering. Nah, jahe ini sangat luar biasa khasiatnya ya, karena jahe ini adalah murni pure adalah rempah-rempah dari Indonesia yang sangat banyak sekali peminatnya. Nah, tentunya jahe ini sendiri juga bisa menjadi multifungsi karena bisa digunakan sebagai obat maupun bisa digunakan juga sebagai bahan masakan. Mengapa dalam jahe ini sangat banyak khasiatnya? Dan tentunya di dalamnya adalah zat yang bernama fenol. Nah, zat fenol pada jahe ini berperan untuk menghambat pertumbuhan bakteri E. coli yang berada dalam pencernaan. Nah, bakteri E. coli sendiri adalah bakteri baik yang berada dalam pencernaan. Nah, mengapa jahe ini bisa berperan aktif untuk menghambat bakteri E. coli? Karena jahe ini bisa melarutkan lemak dalam pencernaan atau dalam tubuh, dan tentunya sangat melegakan sekali, bukan?